Oke, selamat malam semuanya. Malam-malam. Oke, mantap. Oke, hari ini kita akan bahas materi metode numerik yaitu persamaan non-linear ya guys ya. Ya kita santai aja ya di malam hari ini kita santai aja. Kita saling diskusi aja ya. Oke, langsung aja aku buka materinya tentang persamaan non-linear. Kita akan jelaskan gimana cara-cara penyelesaiannya nantinya. Oke. Oke, pertama aku akan menjelaskan tentang metode numerik ya, persamaan nonlinear lebih tepatnya. Di sini materi kami itu dari teman kita yaitu Mahendra Juliansen. Ya, tapi sini saya klarifikasikan sedikit bahwa teman kami Mahendra Juliansen ini nggak bisa hadir di pertemuan kelompok ini ya, karena ada alasannya dia sedang sakit ya, jadi tidak bisa. Itu. Oke, langsung kita perkenalkan dulu deh sebelum kita lanjut. Kita mau perkenalkan dulu. Oke, nama saya Sajjad Manuel ya. NIM saya 2330205030062 dan Mahendra Juliansen yang sedang sakit sekarang dengan NIM 2330305030069. Saya Bagus Yon Bahari dengan NIM 2330 30 50 370. Dan saya Alfred Kawata dengan 230 30 50 305. Saya Agung Setio Pambudi dengan NIM 2330 20 50 360. Ya, dan kami dari kelompok tua akan mempresentasikan materi kami tentang persamaan nonlinear, gimana cara nyelesainnya nanti. Oke, apa aja yang kita bahas di persamaan nonlinear ini? Yang pertama ada metode tertutup yang terdiri dari metode biseksi dan regulaksi. Lalu ada metode terbuka ya yang terdiri dari Newton-Raphson, Secant, dan Laurent-Victor. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang metode tertutup. Nah, apa aja itu metode tertutup? Nah, kita akan lihat dulu metode yang pertama adalah metode biseksi. Oke, definisinya apa nih? Nah, metode biseksi itu dia membagi interval menjadi dua bagian. Jadi dia interval seperti ini dia dibagi menjadi dua bagian. Dia membaginya hingga apa mencapai batas skala toleransi. Ya, jadi seperti itu aja enaknya kita bilang ya. Nah, algoritmanya seperti apa? Nah, algoritmanya itu sangat mudah. Di sini misalkan ada selang AB ya, kita bagi dua ya, A dan B kita bagi dua, kita dapatkan C dan dapatkan selang baru AC dan CB. Lalu A dan C kita masukkan ke dalam fungsi, kita cek apakah FA kali FC kurang dari nol. Kalau dia kurang, maka ya ini selang AB berubah menjadi selang AC, atau dapat dikatakan B-nya berubah dari C. Kalau dia misalnya enggak nol ya, atau dia lebih dari nol, maka AB berubah jadi CB, atau A-nya berubah jadi C gitu. Contoh soal, gimana contoh soalnya? Oke, soalnya seperti ini. Kalau misalkan diketahui ini ada persamaan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan nol. Dengan skala toleransinya 0,0001. Nah, carilah salah satu akar persamaan tersebut dan aplikasikan dalam Microsoft Excel. Nah, sesuai algoritma tadi, intervalnya di sini misalkan kita min 7,0 gitu kan, interval min 7 sampai 0. Maka kita bagi dua tuh interval menjadi didapatkan min 3,5. Lalu kita cari FA, FB, dan FC, didapatkan nilai seperti ini. 114, FA, B-nya min 5, dan FC-nya 30. Lalu kita kalikan FA dengan FC, FA kali FC karena sama-sama positif ya tentunya dia positif hasil FA kali FC. Maka apakah FA kali FC kurang dari 0? Nah, tidak ya, karena dia positif. Karena tidak, maka yang AB-nya berubah jadi CB ya, atau A-nya berubah jadi C. Untuk iterasi selanjutnya kita akan lakukannya dalam Microsoft Excel. Nah, kalau dalam Microsoft Excel gimana? Ya, seperti ini kalau dalam Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Excel, itu dia sampai melakukan 17 kali iterasi ya. Nah, didapatkan nilai true pada iterasi ke, bukan 17, 19. Oke, dapat nilai true, di mana nilai C-nya didapatkan min 1, yang sebagai nilai akhir atau solusi hampiran daripada persamaan 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0 dengan batas toleransi 0,0001. Ya, untuk iterasinya seperti ini ya, menggunakan algoritma tadi gitu. Oke. Apa aja kelebihan dan kelemahannya? Nah, kelebihannya itu dia praktis ya, sederhana, selalu konvergen, dan juga dia nggak perlu turunan gitu ya. Aku yang sukanya dia sih selalu konvergen gitu. Jadi dia selalu ada solusinya gitu. Selalu didapatkan di setiap rentang nilainya itu. Makanya dia selalu konvergen. Dan juga yang aku suka di sini dia nggak perlu turunan juga gitu. Nah, tapi ini ada kekurangan yang pertama konvergensinya cenderung lambat.
Gitu. Ini sampai 17 kali ya iterasinya. Bayangkan aja. Ya, oke, maksud saya 17 kali iterasi ya di sini. Ya, bukan bukan 19. Oke, sudah. Sudah. Nggak apa-apa. 17 kali iterasi ya. Gitu. Jadi dia lambat sampai 17 kali baru dapat hasilnya gitu. Lalu dia nggak bisa juga mencari akar imajiner ya atau akar negatif. Dan juga dia nggak efisien untuk banyak akar ya. Karena di sini cuma bisa mencari satu akar. Kalau untuk banyak akar ya susah ya, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi seperti itu untuk yang metode biseksi ya. Kira-kira gimana yang lain? Paham semuanya untuk biseksi? Oke, Paham. 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 Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua, regula palsi. Nah, gimana kalau yang regula palsi ini? Oh, kalau regula palsi ini bedanya adalah dia memanfaatkan gradien dan selisih tinggi. Jadi kita pakai semacam garis palsu seperti ini. Jadi regula palsi ini dapat kita katakan sebagai metode aturan palsu lah ya. Karena dia ada garis palsu yang menghubungkan antara rentang A dan rentang B. Nah, garis palsu ini nanti akan kita dekatkan terus gitu. Akan kita dekatkan terus sampai ke solusi hampiran nanti. Gitu. Kita lanjut, algoritmanya itu hampir sama kayak metode biseksi. Algoritmanya hampir sama kayak metode biseksi. Bedanya dia di rumus C-nya itu untuk menentukan nilai yang tengahnya itu pakai A kali FB kurang B kali A per FB kurang FA. Sama sebenarnya algoritma seperti ini. Ya, jika FA kali FC kurang dari 0, maka AB, AC, dan iterasinya akan berhenti ketika mutlak FC-nya kurang dari batas garis toleransinya. Langsung aja cus kita bahas soalnya. Oke, di sini soalnya adalah X pangkat 3 kurang X kuadrat dikurang X kurang 1. Batas skala toleransinya adalah 0,001. Ditanyakan adalah range. Range ditanyakan. Range. Diketahuinya range 1,2. Gitu. Kalau gaya itu jelek banget coba lagi. Tangan. Apa? Nama lagu itu lupa kok. Oh, enggak. Itu opor. Gus, bocor Gus. Berapa menit bang kami? Oh, secepatnya ini. Udah record kah? Udah. Gus, Nah, bocor. siapa yang record? Pakai apa ya? Sorry, Cok. Opener mic. Oke, aku ulangi lagi. Oke, nanti aku potong aja yang itu, nggak apa-apa. Oke, aku ulang lagi. Di sini fx. Soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x kurang 1. Di mana batas garis toleransinya 0,001. Gitu. Dan di sini range-nya adalah 1,2. Nah, carilah salah satu akar persamaan tersebut dan aplikasikan dalam Microsoft Excel. Ya, kita tinggal masukkan nilai A dan nilai B-nya ke dalam fungsi ini. Ya, di mana A-nya kan 1, B-nya 2, ya kan sesuai dengan range-nya tadi. Didapatkan FA-2, FB 1. Nah, setelah itu kita cari nilai tengah C-nya itu. Didapatkan 1,666667. Seperti itu. Ya, langsung aja kita pakai Microsoft Excel ya. Seperti ini kalau pakai Microsoft Excel, dia cuma perlu 5 kali iterasi aja gitu. Didapatkan gitu nilai akhir C-nya adalah 1,839246 dan dia true ya. Atau di sini mutlak FC-nya. Ini kalau dimutlakin nih FC-nya nih jadinya 0,000002 gitu kan. Dimana toleransi nanti 0,001. Tentunya FC mutlak yang ini kurang dari batas garis toleransi. Makanya dia true dan didapatkan C akhirnya adalah 1,839246 gitu pada iterasi yang ke-5. Oke, seperti itu aja ya. Ya, langsung aja kelebihan dan kelemahannya. Ya, kelebihannya konvergensinya lebih cepat lah ya. Itu dibandingkan metode biseksi. Ya, karena biseksi tadi sampai 17 kali ya, bayangin aja. Kalau ini 5 aja nih, bayangkan. Dia lebih cepat nih. Implementasinya juga mudah ya implementasinya. Nggak susah, nggak banyak langkah gitu. Tapi yang nggak aku suka nih kekurangannya, ya ini kalau biasanya aku kalau banding-bandingkan nih, kita mending ya, tentunya konvergensinya lambat lah kalau dibandingkan dengan metode yang lain gitu. Seperti kalau kita bandingkan dengan Newton-Raphson ya jauh lah ya. Dia lambat gitu dibandingkan dengan Raphson, dibandingkan Secant gitu dan lain-lainnya. Dan juga sama ya kayak biseksi dia nggak bisa cari akar imajiner juga gitu kan. Dan nggak efisien juga kalau akar banyak gitu untuk banyak akar. Oke, seperti itulah untuk regula palsi ya. Oke, untuk metode tertutup kita udah selesai ya. Hanya ada 2 metode. Selanjutnya kita akan bahas nih kalau yang pakai metode terbuka seperti apa.
kita bahas. Untuk yang metode terbuka dilanjutkan oleh Agung Setia Pambudi untuk menjelaskan metode Newton Raphson. Silakan untuk. Oke, metode terbuka yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Definisinya adalah suatu metode yang menggunakan tebakan awal sebagai akar serta melakukan iterasi terhadap fungsi dan turunannya. Bisa kita lihat gambar di samping, seperti gambar kurva, garis yang melengkung, yaitu garis merah dan hitam. XO adalah satu tebakan awal kita, XI merupakan tebakan awal yang telah dimasukkan ke dalam fungsi fx, dan XI tambah 1 merupakan selisih antara X0 dan XI. Selanjutnya kita masuk ke dalam algoritmanya. Sabar. Algoritma yang pertama mendefinisikan fungsi fx dan f aksen x, kemudian memilih suatu tebakan awal untuk nilai x yang dilambangkan dengan x0. Lalu hitung fungsi fx dan f aksen x. Hitung nilai xi tambah 1 dengan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi dengan f aksen xi. Hitung nilai fxi tambah 1. Kemudian iterasi terhenti jika xr tambah 1 dikurang xr kurang dari batas segala toleransi. Kita masuk ke dalam soal. Contoh soal. Contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 dengan batas segala toleransi 0,000001. Carilah salah satu akar persamaan tersebut dan aplikasikan dalam Microsoft Excel. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama mencari turunan fx. F aksen X sama dengan 2X kurang 2. Kemudian tebakan awal kita ambil X0 sama dengan 4. Lalu kita masukkan tebakan awal kita ke dalam fungsi Fx dan F aksen X yang kita peroleh hasil 5 dan 6. Kemudian Xi tambah 1 kita masukkan yang tadi ke dalam rumus. 4 dikurang 5 dibagi 6 sama dengan 3,16666667. Iterasi selanjutnya menggunakan Microsoft Excel. Bisa kita lihat pada Microsoft Excel, kita telah memperoleh nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu tebakan awal 4 dan 3,16666667. Kita tinggal mencari hasil dari XR tambah 1 kurang XR dengan cara mengurangi dari 3,16666667 dikurang dengan tebakan awal atau tebakan sebelumnya, yaitu 4, yang kita hasilkan 0,833333333. Lalu kita tinggal tarik hasilnya ke bawah sampai kita menemukan yang lebih kurang dari atau lebih kecil dari batas segala toleransinya, yaitu kita hasilkan dari urutan kelima, yaitu 2,6214110 pangkat min 11. Kita masuk kepada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu lebih cepat menemukan solusi, lalu konvergensinya secara kuadrat, dan hanya perlu satu tebakan awal. Kekurangannya kemudian kemungkinan gagal jika ada titik belok, bergantung pada tebakan awal dan memerlukan turunan. Sekian dari metode terbuka yang pertama. Ya, untuk metode kan merupakan perbedaan arti dan yang di mana pendidikan politik dinyatakan secara yang melalui satu titik lihat pada grafik. Jadi berupa yang satu ya berupa yang satu dan itu X dan satu itu akan menjadi tebakan awal kita. Saya lanjut kepada algoritmanya. Yang pertama kita definisikan dulu, kemudian kita tentukan kata I, kemudian kita di 0 dan 1, lalu kita lakukan iterasi plus 1 dengan rumus X plus 1 sama dengan X kurang X kali I 1 kurang X per Fx kurang 1 dikurang
Kemudian kita hitung nilai fungsi plus satunya. Kemudian jika nilai absolut fxi plus 1 kurang dari sama dengan i, maka literasi akan ditentukan. Dan jika nilai xi plus 1 adalah salah satu akar dari persamaan, literasi akan ditentukan juga. Kemudian lanjut pada soal untuk soalnya, yaitu tentukan salah satu akar dari fungsi x sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 menggunakan metode sekant dengan galat sama dengan 0,00001. Jadi kita tentukan dulu tebakan awal kita. Untuk tebakan awalnya nolnya yaitu 4 dan satunya yaitu 4,5. Terus kita hitung nilai fungsi 0 dan 1 ditemukan untuk nilai x 0-nya yaitu 5 dan satunya yaitu 85. Terus kita lakukan iterasi plus 1 dengan yang tadi dan ditemukan nilai 3,23,7 6923. Terus kita lakukan iterasi saja menggunakan bisa dilihat pada gambarnya kita dapat berhenti iterasi ke-7. Sebenarnya ini berhenti iterasi ke-7 bukan 8 dan kita dapat nilai intinya 3 dan untuk nilai absolut 1 kurang ini kita dapat sekarang. Kita lanjut kelebihan kelemahan disebutkan. Jadi untuk kelebihannya yang pertama tidak membutuhkan perhitungan turunan fungsi, yang kedua lebih stabil, yang ketiga konvergen pada beberapa kasus dibandingkan evaluasi. Kemudian untuk kekurangannya, kecepatan konvergensi tidak secepat metode Newton-Raphson dan membutuhkan 2 tebakan awal untuk memulai iterasi. Sekian. Oke, mantap. Oke, gimana guys? 5-5-nya. Paham ya? Paham semua ya? Paham, paham. 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 Oke. Mudah ya? Mudah. Sedikit. Mudah. Oke, mantap. Nah, tadi kita telah membahas metode apa aja tadi metodenya? Coba sebutin. Tertutup, terdiri dari apa tadi? Kita mau buat kesimpulan nih. Metode tertutup, ada apa tadi? Apa tadi? Biseksi sama regular palsi. Lalu yang metode terbuka tadi ada Newton-Raphson Newton-Raphson. Oke. sama sekant, Mm-mm. terus leleran titik tetap. Oke, iterasi atau iterasi titik tetap lah. Sama Iya. aja. Benar. Oke, mantap. Nah, jadi sangat banyak ya metodenya. Jadi kita bisa pakai semua metode itu tadi ya. Kita bisa pakai semua, terserah aja kita mau pilih yang mana dari kelima metode itu. Apa yang enak aja yang mau dipakai ya. Tapi ada syaratnya ya. Tergantung kompleksitas dari fungsinya ya. Kita tentunya mau metode itu yang cepat gitu didapatkan gitu ya. Contohnya kayak metode Newton-Raphson ya, yang mungkin aku anggap itu metodenya powerful lah ya untuk Newton-Raphson. Ya, mantap sekali. Gitu. Jadi kita hati-hati juga dalam memilih suatu tebakan awal itu, terutama pada metode terbuka. Nah, jadi seperti itulah ya kesimpulannya. Ya, karena tebakan awal akan mempengaruhi gitu. Terutama pada metode terbuka. Nah, semua metode semuanya bagus ya. Semua metode memang bagus, tergantung aja ya. Kalau bisa semua metode itu dicoba dan dibandingkan hasilnya, konsistensi nilainya satu-satu dibandingkan. Apakah nilai konsisten gitu untuk semua metode supaya hasilnya valid dan akurat. Ya, jadi seperti itu yang bisa aku simpulkan untuk ini. Ya, saya Solid Manuel, saya sebagai moderator mewakili kelompok 2. Saya pamit dan undur diri untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat malam.
Oke. Oke, oke. Sudah, sudah.